gue paling gak suka film horor yang ngedompleng hal-hal yang viral seperti thread ataupun podcast yang kebanyakan sekarang. Tapi pengecualian banget untuk Dia Bukan Ibu ini, karena memang gue merasa sutradaranya si Randolph Zaini ini ngerti cara development karakter, ceritanya, improvisasi dari thread viral tersebut diterjemahkan ke dalam sebuah sinema mahakarya kayak gini. Karena penulis ceritanya juga para pemenang dari festival film juga kan. Dan setelah nonton film ini, gue merasa transisinya tuh enak banget diikutin. Babak 1, babak 2, babak 3-nya. Dan memang gue akui di 10 menit pertama dari film ini, tepatnya di awal film, gue merasa bosan dan langsung kayak, ini film pasti jelek gitu. Karena memang di awal film itu kan menceritakan ada seorang kakak yang diperankan oleh Aura Ribeiro, ini namanya Vira ya kalau nggak salah. Kemudian juga ada adiknya ini jadi kayak YouTuber gitu ya, ngevlog di tempat-tempat angker hantu kayak gitu. Kayak klasik nggak sih? Biasa banget untuk cerita film gitu. Tapi ternyata ceritanya makin luas, nyambung dengan sinopsis dan juga cerita utama dari filmnya. Ternyata ibunya ini tuh udah cerai sama orang tuanya yang tiba-tiba aja ditinggalkan dan meninggalkan 2 orang anak ini, yang membuat ibunya ini stres berat, harus menghidupi 2 anaknya yang lagi aktif-aktifnya, harus cari usaha juga, plus juga dia harus memuaskan hasrat dia sebagai seorang wanita, pergaulan sosialnya. Jadi itu kebayangkan stresnya gimana. Dan ternyata dari vlog-vlog main-main kayak gini tuh menghantarkan mereka pindah ke satu tempat yang serem banget, di rumah yang bisa dibilang mungkin kontraannya murah. Itu alasannya kenapa mereka pindah di sana. Orang tuanya akhirnya buka salon di sana. Ternyata dari judulnya udah ketebak, Dia Bukan Ibu. Ternyata beneran setelah adegan perceraian itu, ibunya ini berubah 180 derajat dan seolah-olah kayak mereka nggak kenal ibunya gitu. Ternyata disinilah sisi horornya, dan di sini dijelaskan secara detail gimana tahapan-tahapannya. Yang gue paling suka dari film ini sama sekali nggak melibatkan tentang agama. Nggak yang tiba-tiba gitu ya, gue bilang ucuk-ucuk kiai datang setan kabur. Klasik gitu ya. Mungkin ya meskipun gue agama gue itu ya, tapi harusnya ada cerita yang lebih dalam lagi gitu. Tiba-tiba datang pendeta gitu ngasih air suci, cucuk kabur, enggak. Selain sang sutradara juga penulis nggak mengambil latar cerita yang agamis, gue juga suka dari film ini adalah mereka nggak terlalu jual jump scare. Bisa dibilang kalau sepanjang film ya bisa dihitung kayaknya jump scare-nya berapa. Dan gue merasa bahwa film ini tuh beda karena memang kerasa banget orang yang bisa bikin film, knowledge filmnya banyak dan juga ngerti tentang film-film yang horor klasik lah, inilah tempelan sini. Dan gue merasa di satu film ini itu seperti kemasan pengetahuan dari sutradara juga tim, bahwa ada film itu tuh masuk di adegan ini, sehingga ada beberapa adegan ini jangan-jangan terinspirasi dari ini. Jadi kalau teman-teman pengetahuannya filmnya cukup luas, itu bisa menerjemahkan lah maksud dari ini. Jadi gue seneng banget. Ya nanti kita berbicara tentang sinematografi, tapi kita fokus dulu sekarang gue ngomongin tentang ceritanya. Itu enak, apalagi buat gue yang gak baca sama sekali thread viral dari Zero Point itu. Jadi gue merasa bahwa film ini ceritanya sangat fresh. Di samping gue suka dengan transisi dan juga ceritanya yang halus, tapi yang paling gue suka dari film ini adalah sosok karakter utamanya, yaitu sang ibu. Artika Sari Devi, gue gak percaya ya dia vakum 6 tahun dengan acting yang sengeri ini, semantep ini. Dan seperti yang gue bilang di beberapa testimoni, bahwa sosok ibu yang kita kenal di film horor lainnya itu udah mulai tergantikan dengan sosok yang diperankan oleh Artika Sari Devi. Karena memang deep banget dalam banget. Karena ini bukan cuma tentang film horor. Itu yang gue suka. Kenapa gue panjang banget bahas tentang ceritanya, karena memang ini bukan tentang film horor. Itu tentang depresi, tentang single parent, tentang stresnya mendalam, tentang dikhianati, akhirnya mereka condong ke hal-hal yang menyesatkan. Itu dapet gitu. Dengan setup cerita yang udah bagus kayak gini, ditambah lagi dengan acting sang karakter utama Artika Sari Devi yang keren ini, membuat film ini menurut gue masterpiece. Ditambah lagi dengan karakter lain, chemistry juga nggak kalah keren. Aura Ribeiro sebagai Vira juga membawa kesan believable untuk keluarga ini, bahwa mereka juga sama-sama sebenarnya nggak yang akrab-akrab banget sama satu keluarga. Juga Ali Fikri sebagai adiknya si Vira juga menurut gue juga nyeleneh-nyelenehnya bikin film ini jadi ada beberapa kesannya kita horor, sadis, nyilu, tapi ada satunya kayak kesan komedi tuh dia ambil oleh si karakter Ali Fikri ini. Tiap karakter juga punya sisi-sisi yang menarik yang lainnya, tapi yang paling gue suka itu juga dengan acting yang bagus, cerita yang bagus, properti yang digunakan juga believable. Ada beberapa alat-alat salonnya believable banget, yang jadul, tentang lata kotanya, ngasih-ngasih brosur itu believable banget. Dan gradingnya sih
gradingnya gue suka, sinematografinya, bagaimana zoom in, zoom out, mimik wajahnya, gimana sang ibu tuh lari-lari. Ada yang gue suka tuh yang adegan, meskipun ini nggak fresh banget ya, tapi adegan yang di bawah lampu tuh, ibu krak itu gue suka banget. Gimana dia lari di lorong itu, ada banyak banget scene-scene yang gue suka. Plus juga terutama scene-scene yang gue ngingetin gue ke film kayak The Shutter ya, Shutter yang di cermin itu gila. Dan gue suka juga momen-momen yang, tahu kan sutradara yang bagus tuh kayak gini menurut gue, kayak momen-momen hening, nggak ada lagu apa-apa, sambil ngeliatin belakangnya doang si ibu tuh udah ada serem banget men. Ini film beda ya. Kalau teman-teman udah nonton film horor tahun 84, 90-an itu pasti kalian lebih nyes. Para sinepil kayaknya pada suka ya film-film ini. Permainan flashbacknya, kemudian juga masa lalu ibunya, gimana lantunan azan yang terus ngikutin setiap karakter itu dapat banget. Setiap azan si ibunya langsung gitu. Ternyata itu bukan cuma tentang agamis, ada cerita di balik semua itu yang bikin dia inget lagi gitu. Jadi gue nggak mau terlalu bocor ini terlalu bocor. Tapi secara keseluruhan gue suka banget, mulai dari acting Atika Sari Devi menurut gue sangat layak untuk masuk ke beberapa nominasi dari film festival. Kombinasi dari setiap film ini perfect banget. Ada beberapa simbolis yang menurut gue ini sangat keren, mulai dari percampuran darah dan susu. Itu kalau teman-teman dalamin lagi apa sih itu lebih dapat lagi, karena gue nggak bisa nih cerita terlalu dalam tentang film ini, tapi teman-teman coba nonton aja deh, karena memang ini film udah rilis di 25 September. Di akhir review bisa gue bilang film Dia Bukan Ibu ini menjadi film horor favorit gue selama di tahun 2025 ini, khususnya untuk film horor lokal, bahkan bisa bersaing dengan Conjuring ya. Karena gue suka banget dengan setiap aspek di film ini, akhirnya gue memberikan skor untuk film ini ada di angka